Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bu Ida yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mergonia Aninda dari nomor urut 21. Saya Keisha Pemana dari nomor urut 17. Saya Setika Fitriani dari nomor urut 4. Saya Julia Putri Santi dari nomor urut 16. Saya Livia dari nomor 11 dari nomor urut 18. Sebelumnya di sini sudah ada Pak Ustadz Haji Mu'in yang akan menjadi narasumber kami. Sebelumnya Pak Haji Mu'in ini adalah salah satu masjid Al-Maseh di Badung. Dalam video kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai bab harta dan warisan pada Bapak Haji Mu'in. Dan tujuan wawancara ini adalah untuk menambah dan memperdalam ilmu kami mengenai bab harta dan warisan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ustadz Haji Mu'in. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya bagaimana ketentuan pembagian warisan jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris meninggal. Apakah anak atau keturunan dari ahli waris tersebut mendapatkan bagian? Jadi yang meninggal ahli warisnya dulu sebelum pewarisnya meninggal. Terus keturunan dari ahli waris yang meninggal itu apakah mendapatkan bagian? Nah, itu kita lihat dulu di ahli waris itu ada 10 dari yang berhak menjadi ahli waris itu dari kelompok laki-laki itu ada 15 golongan. Kalau dari perempuan, ya perempuan ada 10. Saya bacakan ya, dari pihak laki-laki yang berhak menerima warisan itu anak laki-laki dari anak laki-laki termasuk cucu. Nah, ini termasuk yang sudah dipertanyakan, anak laki-laki dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki sebagai ahli waris kok meninggal dulu sebelum pewarisnya meninggal. Itu cucunya, termasuk cucunya kan yang ditanyakan tadi, apakah mendapatkan warisan. Berarti di sini sudah terjawab, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki termasuk cucu dari anak laki-laki. Dan terus ke bawah, itu berarti dari pertanyaan tadi sudah terjawab di sini bahwa anak dari ahli waris itu juga mendapatkan bagian, tapi mendapatkan warisan. Itu banyak lagi, itu dari sini saja sudah terjawab pertanyaan tadi. Jadi kesimpulannya ahli waris yang meninggal duluan sebelum pewarisnya meninggal itu anaknya dari ahli waris yang meninggal itu mendapatkan bagian. Gitu. selanjutnya pertanyaan kedua Pak. Saya akan disampaikan bagaimana Islam mengatur pembagian warisan untuk anak yang bukan kandung atau anggota keluarga yang bukan dari ahli waris. Termasuk berarti anak angkat. Iya, Anak angkat bukan termasuk dalam anak kandung sendiri. Itu sebenarnya tidak mendapatkan bagian warisan. Anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, tetapi boleh mendapatkan wasiat wajibah. Artinya pewaris mewasiatkan kepada ahli warisnya itu sebelum meninggal, pewaris itu mewasiatkan, nah, kalau saya meninggal yang ini dikasih bagiannya, asalkan bagiannya tidak melebihi sepertiga dari harta pewarisnya.
yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta pewarisnya. Itu setelah sebelum dibagi itu sudah diselesaikan semuanya, harta warisan itu sudah diselesaikan, artinya sudah dibayarkan zakatnya. Kalau punya hutang ya sudah dilunasi hutangnya. Terus yang pokoknya sudah diselesaikan untuk mengurus jenazah, untuk biaya mengurus jenazah semuanya sudah selesai, tinggal sisanya baru nanti dibagi. Dan yang mendapatkan ada di anak angkat itu setelah ada wasiat dari yang meninggal tadi itu bagian, tapi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Selanjutnya saya akan melakukan pertanyaan, kalau pewaris tersebut kan sudah meninggal Pak, nah itu otomatis harta warisannya diberikan pada anak. Namun hutang dari pewaris itu lebih banyak dari hartanya, itu bagaimana? Apakah dibagi rata pada ahli waris atau hanya dibagi pada satu ahli waris saja? Itu harta yang ditinggalkan pewaris itu hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, itu ya hutangnya diselesaikan dulu dari harta tadi. Kalau ada kekurangannya nanti kesepakatan ahli waris, tidak harus ditanggung satu orang ya. Kalau mampu nggak apa-apa, artinya harus ada kesepakatan musyawarah dari ahli warisnya. Kita dulu mana kalau ini masih ada hutang itu hutang, sedangkan harganya sudah habis untuk bayar hutang, itu biasanya ya kesepakatan keluarga, kesepakatan ahli warisnya. Baik, pertanyaan nomor 4 Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pewaris memiliki kewajiban menulis wasiat dan apa batasan-batasannya dalam Islam? Tidak berkewajiban menulis wasiat belum meninggal, tapi andai kata memberikan wasiat, menulis wasiat tidak apa-apa, asalkan harta warisannya seperti yang saya sebutkan tadi, harta warisannya itu yang diwasiatkan tidak harus lebih dari 3/3 harta yang ditinggalkan setelah dikurangi semuanya, dikurangi untuk membayar zakatnya, pengurusan jenazah, dan mungkin kalau hutang ada hutangnya di hutangnya untuk berapa baik itu tidak lebih dari 1/3 harta yang diwariskan. Dan nanti juga persetujuan ahli warisnya, ada persetujuan ahli warisnya. Kemudian untuk pertanyaannya, jika saya mengambil salah satu kasus seperti Umar memberi rumahnya pada Ali, anaknya, sebagai hibah atau hadiah. Sebelum meninggal, Umar membuat wasiat memberikan rumah yang sama untuk Siki, keponakannya. Setelah meninggal, siapa yang berhak mengatur rumah tersebut atau mendapatkan ini? Rumah itu satu rumah, maksudnya itu satu rumah atau dua rumah? Satu rumah yang sama diberikan kepada anaknya. Terus di lain waktu juga Umar atau bapaknya lah mungkin itu memberi wasiat kepada wasiat itu yang kalau menurut saya itu yang berikannya kepada yang anaknya. Betul, wasiatnya ya kembali kepada tadi, kalau orang yang sudah meninggal kalau ada wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta bagian harta yang ditinggalkannya. Itu pun harus sesuai persetujuan ahli waris. Jadi yang berhak pertama ahli warisnya kan anaknya, itu yang punya hak utama kan anaknya itu.
Jadi walaupun wasiatnya itu kepada ponakannya, yang berhak tetap anaknya gitu kayaknya. Menurut saya begitu. Yang menurut yang meskipun karena wasiat kan tidak berkewajiban memberikan wasiat. Iya. Atau mungkin dari pelajarannya tidak begitu. Oh. Nah, kalau menurut saya gitu, yang berhak warisan itu kan yang punya hak warisan kan itu. Seperti yang ini ada 10. Kalau 10 dari pihak laki-laki itu ada 15. Kalau semuanya 15 ada, itu yang diutamakan anak laki-laki, suami. Kalau dari perempuan, dari keturunan perempuan yang berhak menerima warisan ada 10. Itu kalau semuanya ada 10, ada ahli waris 10 itu ada, itu yang diutamakan istri, anak perempuan dari laki-laki, dari saudara perempuan. Jadi yang kuat itu kan dari keturunannya, dari anak. Meskipun itu kan kasusnya satu rumah, ya, rumahnya satu. Nah, berarti nanti kalau diberikan kewasiatan itu wasiat, ya mungkin bisa dijalankan wasiatnya, tapi tidak semuanya. Maksudnya gak semuanya rumahnya itu diberikan yang diwasiatkan itu. Karena ada penjelasannya kan, meskipun punya wasiat sepertiga, tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, tapi harus dengan persetujuannya ahli warisan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah pembagian warisan secara Islam sudah diterapkan di Santri ini? Rasanya gimana kalau boleh? Ya, karena ya ilmu agamanya kan belum baik. Ya, biasanya kebanyakan ya sistem kekeluargaan. Selama tidak ada permasalahan, insya Allah itu marah, tidak mempersulit. Meskipun ada aturan-aturannya, kalau orang tidak mengetahui aturan, tidak mengetahui ilmunya kan biasanya diterapkan, gak mungkin diterapkan. Nah, tapi memang riskan untuk lakukan itu, banyak pertengkaran itu, yaitu meskipun sudah diterapkan dengan ilmunya, tapi ada yang tidak setuju. Terima kasih kepada Bapak Ustadz, sangat membantu sekali ilmu bagi kami. Baik, sekian untuk wawancara pada sore ini. Kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ustadz Haji Muaid yang telah bersedia meluangkan waktu dan telah membagi ilmunya kepada kami. Apabila ada salah kalimat yang kurang mengenakan, kami ucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sama-sama. Mungkin yang saya berikan itu mungkin ada benarnya, tidak di Allah. Caranya